Selamat siang semuanya. Selamat siang Guruji, salam dari Makassar. Selamat siang Guruji. Gak ada, Mas. Ada? Kedengeran. Kalau ada yang mau tanya tentang fas kekayaan atau ABCK-nya, silakan ya, dipersilakan. Nggak ada suaranya, Pak. Oh, itu ada suara. Apa dari siapa? Udah, kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Acara hari ini tentang ABCK, fas kekayaan. Apakah sudah pada bikin fasnya? Sudah selesai? Atau ada yang sudah selesai atau belum? Ada yang tempelan atau apa? Monggo silakan kalau ada yang mau pertanyaan. Boleh, pasnya bebas. Tadi juga ada yang nanya, dia mau ada acara di luar, pasnya gimana, ya ditinggal aja nggak apa-apa. Juga nggak harus di hadapannya, enggak. Ada yang nanya apakah harus di hadapan juga nggak, bebas. Yang jelas dari jam 2 sampai jam 4, energi ABCK itu akan tetap masuk ke fasmu dan ke dirimu. Mau tanya Guruji Ya, silakan. Dengan siapa? dengan Pak Agus Raden Guruji. Oh ya, monggo Pak Agus. Ya, itu kan pas kita sudah kita segel kita tali. Ya, Mungkin nanti dalam perjalanan itu ada ide baru apa-apa itu bisa ditambahkan tidak ya? boleh. Boleh. Boleh, Boleh Pak. ya? Ya, boleh. Ye, matur nuwun. Ya. Suara jelas nggak, Pak? Ada lagi? Sudah jam 2, Pak? Sudah 13:59. Oh, 1 menit lagi. Ada yang nanya lagi tentang fas? Kalau nanti benda yang harus dimasukin, ada yang boleh nggak? Boleh, tadi udah tanya Pak Agus tadi. Oh, Boleh, silahkan. Tapi jangan masukin es krim ya. Nanti lumer soalnya. Depannya bagusnya buat pasangnya. Suaranya ke sana juga pelan loh, Pak. Oh, di sini pelan. Udah. Suaranya bagus kok Mas Ivan. Oh, suaranya bagus. Jadi udah selesai menggambarnya, Mbak Putri. Sudah Mas. Ya udah, kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Sehat ya semuanya ya. Karena kita butuh sehat dulu lah. Yang lain kan menyusul. Acara hari ini, siang ini, kita mau adakan tentang ABCK fas kekayaan. Saya perlu jelasin lagi, walaupun sudah saya jelasin banyak di WA Group ya. Tapi saya perlu jelasin lagi bahwa tradisi fas kekayaan ini sudah lama sekali. Mungkin bahkan bisa dikatakan ribuan tahun lalu udah ada. Dan kalau kita lihat jejaknya, itu ada di jejak-jejak di India, di Tiongkok, di Tibet, ada semua. Di orang-orang kuno banyak yang menggunakan itu. Kalau di Tibet,
itu kita lihat ada Padmasambhava. Itu dia yang mengajarkan tentang disebutnya fas harta karun di Tibet. Dan itu mungkin dia juga bukan orang pertama, karena di tradisi Bonpo Tibet itu juga sudah ada. Jadi sebetulnya tradisi itu udah ribuan tahun. Padmasambhava sendiri kan kita kenal dari cerita kelahiran dan sebagainya, kemungkinan dia bukan manusia. Pendiri Bonpo juga kemungkinan juga bukan manusia kalau ya gitu. Nah, tradisi-tradisi itu untuk fas kekayaan atau harta karun ada. Dan juga dalam tradisi mereka ada juga fas dinamakan fas naga juga ada. Itu beda dengan fas kekayaan, beda lagi karena fas naga itu lebih untuk ditanam di dalam tanah. Jadi dia ditanam di dalam tanah untuk lebih ke apa ya? Ya lebih ke geografinya lebih bagus. Kalau fas kekayaan itu lebih ke kemakmuran ya, dari kesehatan, hubungan rumah tangga harmonis, dan keuangan dan sebagainya itu digunakan fas kekayaan ini. Sebetulnya kalau kita lihat tradisi ini kan sangat mistik ya. Jadi artinya kalau orang Indonesia mungkin agak asing ya karena apa ini gitu. Tapi kalau di orang-orang Tiongkok sebetulnya udah tidak asing, atau di tradisi Buddhis ya tidak asing. Itu lebih ke, kalau di zaman sekarang lebih ke itu materialisasi kalau saya bilang. Jadi bagaimana kita membuat bawah sadar itu masuk untuk konsep-konsep kemakmuran ini. Jadi sebetulnya kalau di fas itu zaman dulu mungkin orang tidak ngerti prinsipnya. Tapi kalau zaman sekarang ya kayak law attraction sebagainya, dia bagaimana menanamkan bawah sadar itu sehingga akan menjadi di kehidupan kita untuk kemakmuran itu, kekayaan itu. Jadi kalau di tradisi Buddha Tibet atau di tradisi Tiongkok, itu nyari bahannya aja, pembuatannya bisa setahun. Pembacaan mantranya bisa setahun. Sebetulnya begitu konsep zaman dulunya. Karena kan dia pakai banyak barang ya. Relik-relik bahkan. Nah itu sambil dia cari barangnya, sambil dia men-set bawah sadarnya. Jadi otomatis itu sambil dia waktu berjalan setahun itu, dia sudah melakukan materialisasi 1 tahun. Hah? Jadi kebayang nggak kalau kamu itu sudah men-setting bawah sadarmu 1 tahun? Itu akan jadi luar biasa. Jadi pembacaan mantra tanpa henti, doa-doa dengan dupa-dupanya Tibet, dan tradisi Tiongkok dengan mindsetnya untuk simbol-simbol Feng Shui, keberuntungan, simbol Feng Shui untuk kemakmuran, untuk uang, untuk kekayaan, untuk kesehatan yang baik, punya anak, bahkan hubungan yang bagus, kesehatan dan lain, kebahagiaan, itu tersetting dalam waktu pembentukan itu selama 1 tahun. Dan dalam tradisi manifestasi atau di itu 1 tahun itu adalah waktu pembentukan bawah sadar. Bawah sadar itu akan terbentuk kalau kita sudah melalui setiap hari dalam 1 tahun. Itu biasanya kalau kamu punya cita-cita, kalau kamu punya keinginan, itu terwujud dalam 1 tahun itu. Nah, dalam tradisi yang sekarang yang modern, misalnya kayak Reiki dan sebagainya, itu
Untuk membentuk bawah sadar di awal fondasi itu butuh waktu 21 hari. 21 hari kamu harus giat untuk memasukkan bawah sadar untuk membuat mindset baru. Itu materialisasinya setiap hari dilakukan 4 kali. Yaitu pagi, siang, sore, malam mau tidur. Nah, kalau untuk fondasinya, sebetulnya kamu harus bikin selama 49 hari. Nah, itu dilakukan sehari 2 kali. Mau tidur dan bangun tidur. Dan kekayaan ini, kalau saya sudah saya permudah. Permudahnya gimana? Ya, dari fase-nya, terutama isinya, itu kan kalau kita nuruti yang benar tuh barangnya nggak gampang dicari, amat mahal. Itu melibatkan ada uang, ada tanah orang kaya, uang pemberian orang kaya, ada berlian, ada batu permata, ada emas, ada uang dari banyak negara, ada simbol-simbol kemakmuran, simbol-simbol kelimpahan. Nah, itu kalau kamu beli bener misalnya emas batangan kayak atau kayak permata yang bagus, berlian itu kan mahal. Makanya dalam tradisi yang sekarang itu bisa dibentuk dengan imitasi, beli dengan barang yang mensimbolkan itu. Kalau saya bahkan lebih lanjut lagi, bisa kamu lakukan dengan hanya berupa foto atau gambar yang bagus. Nah, saya kasih kemudahan untuk kamu membuat susunan fase kekayaan kamu dengan barang-barang yang kamu imajinasikan, kamu inginkan dalam hidup kamu. Jadi isilah dengan simbol-simbol yang kamu inginkan, misalnya rumah besar, rumah bagus, rumah mewah, halaman besar misalnya, atau mobil yang bagus, mobil yang mewah, atau tumpukan harta, atau berlian, permata, uang yang banyak, dan simbol-simbol tanah kekayaan, simbol-simbol dan sebagainya, itu kamu susun. Tiap orang akan berbeda karena cita-cita orang beda, karena keinginan orang beda. Jadi silahkan ekspresikan dirimu dengan menyusun dengan baik apa yang kamu inginkan. Nah, dari situ saya ABCK itu adalah artinya memberkati. Saya akan memberkati apa yang kamu bikin, entah itu berupa vas beneran atau hanya berupa gambar foto, tapi intinya gambar foto atau vas itu nantinya kamu harus meditasikan selama 49 hari. Jadi bukan sekedar kamu nyusun misalnya vas kekayaan, kemudian diberkati, sudah jadi, tidak. Karena kalau kamu memang ingin mewujudkan keinginanmu, setiap hari kamu harus maintain itu. Kamu harus hidupkan apinya. Kamu harus besarkan. Tunas itu harus kamu tumbuh. Nah, kalau udah besar, ya tinggal kamu petik buahnya. Biasanya kapan itu prosesnya? Ya saya bilang, kalau di fase yang saya ini, kamu harus lakukan itu selama 49 hari tanpa sehari dilakukan minimal 2 kali. Mau tidur dan bangun tidur. Kalaupun kamu terhalang kendala apa, ya cukup lakukan sekali sehari. Mau tidur atau bangun tidur. Itu syarat mutlak. Kalau sampai putus, kamu harus ulang di awal hitungan 49 hari tanpa putus. Gitu ya. Supaya apa tujuannya? Untuk ini masuk ke bawah sadarmu. Nah, setelah 49 hari bagaimana? Ya kamu tetap akan lakukan dasi itu, tapi tidak diwajibkan tanpa putus. Jadi boleh putus, boleh juga kamu nggak putus, boleh bahkan
ditambah nggak sehari 2 kali atau sehari sekali, bisa sehari 4 kali juga lebih bagus. Tapi persyaratan minimal yang 49 hari itu 49 hari minimal 1 kali dan itu harus tanpa putus. Kalau yang mau bagus 2 kali. Dan mudah-mudahan dalam 1 tahun hidup kamu sudah banyak perubahan menjadi lebih bagus. Ya. Jadi jangan bicara sehari 2 hari karena itu kan berproses ya. Kalau kamu nanam tanaman juga dia butuh waktu untuk berproses untuk tumbuh. Harus ulang dari nol. Jadi misalnya hari ke-7 kamu putus, ulangi lagi. Hitungannya 1, 2, 3, 4. Itu buat kamu sendiri ya, bukan buat saya ya. Jadi lakukan yang terbaik buat hidupmu sendiri. Ya hanya membantu kamu untuk hidup yang lebih baik gitu aja. Dan fase kekayaan bukan hanya soal finansial ya, untuk harta ya, tapi kehidupan ya. Jadi macam-macam, bisa kesehatan, bisa hubungan, bisa keharmonisan, bahkan bisa anak, bisa kebahagiaan. Tapi jelas hidup kamu mudah-mudahan diberkati dan dicukupi semua kebutuhan dan keperluan kamu dengan melimpah. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang pertanyaan nggak? Silahkan, saya akan jawab pertanyaan. Nah, selama proses ini kamu itu ya, ABCK tetap berjalan ya sampai jam 4. Jadi kamu akan rasakan badanmu pasti akan lebih segar, lebih enak. Ya, bahkan sebelum jam 2 kan badan kamu sudah kerasa lebih segar badan. Ada yang mau nanya? Saya Guruji, Apa? terkait meditasi tadi itu adakah ketentuan waktunya atau misalkan ada bebas seperti gimana Guruji? Yang semuanya 2 kali setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Iya, nggak ada ketentuan waktunya. Jadi hanya batas kalau kamu tidurnya jam 8 malam ya sebelum jam 8 malam. Kalau kamu tidurnya jam 10 malam ya sebelum jam 10 malam. Kalau kamu tidurnya jam 3 pagi ya sebelum jam 3 pagi. Kalau Mas Ivan kamu mau ya, Dan lamanya meditasi gimana Guruji? lamanya Maksudnya durasi lama meditasinya berapa? Adakah ketentuan khusus? nggak ada. Yang jelas kamu akan merasakan bahwa itu energinya udah keluar, doa kamu udah masuk, selesai ya sudah. Tiap orang beda-beda, tapi ya kita kalau ambil rata-rata setengah jam. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kehidupan atau anak, ya gambar anak. Kalau mau punya anak ya masukkan gambar anak, gambar bayi. Ya. Bisa. Bisa. Iya. Jadi kekayaan itu bukan hanya kekayaan uang ya, tapi kehidupan gitu loh. Buat apa kamu punya duit banyak tapi nggak seneng, nggak sehat atau nggak bahagia kan nggak enak. Kalau saya juga nggak tertarik punya duit banyak tapi sakit kan nggak enak. Jadi ya harus semua kaya itu semua aspek kehidupan. Bahkan spiritual. Spiritual itu kan berarti meditasimu, kesadaranmu itu akan berkembang posisi. Mas, kalau untuk meditasi, walaupun kita pikirannya lagi ruwet-ruwet gitu, tidak masalah ya? Gini. Kita dalam kehidupan itu kan tidak pernah terlepas dari masalah. Jadi kalau kita nunggu meditasi, kita nggak punya masalah, kelihatannya nggak mungkin.
Atau katakanlah saya akan dekat dengan Tuhan kalau saya sudah pensiun. Jadi untuk kelihatan juga nggak mungkin. Jadi bagaimana kamu berbicara pada Tuhan? Bagaimana kamu dekat dengan Tuhan? Bagaimana kamu desain Tuhan? Ya ibaratnya setiap saat, setiap waktu kamu bisa. Dalam kondisi apapun kamu bisa. Yang kamu perlu ingat, meditasi itu awalnya harus rileks. Jadi walaupun pikiran ruwet pada saat kamu meditasi, kamu harus duduk rileks. Yang nggak boleh itu bukan dalam situasi ruwet kamu meditasi. Yang nggak boleh itu kamu meditasi tanpa rileks. Jadi pada saat kamu meditasi, walaupun pikiran kamu lagi ruwet, duduk sih niat meditasi, lihat lepaskan semua pikiran, lepaskan semua beban pikiran, lepaskan semua keruwetan semua. Jadi rilekskan badan, rilekskan dari kepala sampai kaki, turunkan kesadaran, terus ambil yang semua yang membuat kamu gembira, yang membuat kamu senang. Entah itu jalan-jalan di taman, jalan-jalan di pantai, jalan-jalan di gunung, rasakan kesenangannya, rasakan pohon-pohonnya, bunga-bunganya, rasakan baunya yang seperti bau turun hujan kena tanah habis turun hujan itu kan baunya segar banget. Rasakan yang indah atau matahari terbenam, baru kamu meditasi. Dilarang meditasi pada saat kamu ruwet langsung meditasi. Tidak ada meditasi sendiri pun dia tahu harus rileks. Nah, habis rileks, dapat rileks, tumbuhkan kegembiraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Baru masuk ke materialisasi. Gitu, Mbak. Ada pertanyaan lagi? Ngomong ada saya jawab loh. Zoom meeting loh. Kalau WA saya nggak mau jawab panjang, capek ketiknya. Ini ada satu lagi. Sama, kalau kita pergi keluar kota dan fasnya di rumah, apa bisa Guruji? Bisa, tenang aja. Pas kamu di rumah, kamu di mana juga bisa. Namanya juga energi itu menembus ruang dan waktu. Dan itu bukan omongan-omongan kosong atau omong manis saja, itu bisa dipraktekkan. Tergantung orangnya ya bisa praktekkan itu apa enggak ya. Kalau saya bisa. Jadi boleh mau tinggal di mana tetap pas akan masuk di diri kamu akan masuk. Apalagi Mi? Belum ada lagi. Berarti udah pada paham ya? Ini apa nih? Boleh nggak meditasi saat baru bangun dalam posisi? Boleh. Boleh. Meditasi saat baru bangun masih di tempat tidur terlentang boleh. Boleh. Bebas. Tidak ada lagi, berarti selesai Zoom meeting kita ya. Belum ya? Wak. Lagi. WK. Apa itu? Tawa. Enggak semua orang meditasinya gimana? Oh, semua meditasinya gimana? Ya belum, meditasinya kan belum gitu loh. Meditasinya yang saya mau ajarkan meditasi hati kudus. Oke, kalau nggak ada pertanyaan pas meditasi ya, meditasi hati kudus ya. Ada pertanyaan dulu Kak, kita selesai soal pas. Kalau ada Ini satu lagi. apa? Kalau nambah 9 hari. Boleh, bebas. Asal jangan diisi gajah ya, nggak muat. Uji, saya lagi makan apa? Lah, yang mana saya tahu saya lagi makan apa? Kalau tadi makan saya sehat. Ya, kalau makan sehat. Tadi seperti biasa menu saya menu sehat. Sayur-sayuran ya Mivia tadi ya? Ya, sayuran. Daging dikit. Daging dikit. Hari ini terlihat glowing sekali. Ang Budi. Ya. Itu bukan glowing, memang saya masih muda, umur saya 33. Betty.
Beda tipis Guruji. Nomor saya kan memang paling muda di antara ini teman-teman yang paling muda saya, ya 33. Ada lagi? Kalau udah kita bicara meditasi ya. Oke, siap Saya Guruji. ini ada pertanyaan. Kalau ada yang kelupaan untuk masukkan ke dalam vas kalian, bisa enggak? Bisa, bebas, bebas. Bebas. Kalau suka buah kesayangan, masukin durian juga boleh. Tuh. Jadi arak dong Guruji. Kenapa? Jadi arak nanti. Lokasi penyimpanan masnya menghadap mana? Ya kan udah di itu. Baca aja di share di WA itu udah dijelaskan. Taruhnya di mana atau gimana. Udah jelaskan. Mungkin nggak baca ya. Panjang, kepanjangan ya. Baca. Kelewatan kali Guruji. Ada semua. Sudah lengkap kalau yang naruhnya di mana segala macam. Kalau fasnya 2 boleh, mau pasal 15 juga boleh kok. 2 juga boleh. Bebas. Fasnya itu kreasimu sendiri. Gambarnya gambar dari kamu, artinya gambar bebas ditaruhnya. Ya bebas mau di mana ya? Cuma kunci satu, taruh aja di situ. Intinya tahu yang dan sadar apa yang dimasukkan ya Guruji ya. Iya. Tahu yang dimasukkan apa, masukkan itu bawah sadarmu. Kalau Ya. mobil apa yang kamu inginkan, kalau rumah kayak apa, kalau duit gimana, seberapa banyak, emas berapa banyak, istri berapa banyak. Gitu. Jadi sebenarnya Itu ya. Yang terakhir tuh lumayan tuh. Foto pacar saya juga boleh, asal nggak nyesel aja. Kalau udah kawin nanti nyesel. Enak bener jawabannya. Kalau pacar kan heboh-heboh, ntar kalau kawin gitu. Ya, kita masuk ke meditasi hati kudus ya. Siap Guruji. Sudah tahu meditasi hati kudus seperti apa? Coba, ada yang bisa nerangkan? Atau malu? Belum. Belum. Bisa lebih banyak. Belum pernah. Iya. Ini berarti kalau saya share di WA nggak ada yang baca nih ya? Ini bukannya yang kayak jantung kembar itu ya Guruji? Bukan, jantung kembar kan Choa Kosui. Oh bukan ya. Ya, jantung kembar itu dari hati Tuhan. Biarkan Yang seluruh dihardaya bumi itu ya Guruji diberkati ya. dengan cinta kasih kebaikan. Biarkan seluruh bumi diberkati dengan perdamaian, sukacita, kegembiraan. Gitu ya kayak gitu. Tapi ini bukan jantung kembar. Hati kudus itu jauh lebih tinggi dari hati kembar. Jantung Kudus single ya. itu pelatihan tingkat tinggi, tingkat lanjut. Itu kalau di kriya masuk kriya 6. Jadi bukan pelatihan main-main. Jadi kalau kamu memang serius untuk belajar spiritual, kamu harus dalami hati kudus. Gitu. Yang dari sir itu dibawa ke Kustata ya Guruji. Gua. Jadi gini, saya terangin ya. Jadi di spiritual itu ada namanya Kundalini. Kundalini itu di dasar tulang belakang. Orang belajar Kundalini itu sudah belajar spiritual tingkat tinggi karena sudah masuk dalam. Nah, Kundalini sendiri ada 49 tingkat. Itu dia bisa naik lewat jalur tulang belakang dengan berlapis-lapis. Dari warna merah sampai biru segala macam. Apinya itu rasanya beda-beda. Sampai dia memadat, jadi dingin, nggak bersih. Itu siwa
itu bertemu dengan sakti, itu di ubun-ubun, itu bertemu dengan sakti. Itu orang Kundalini dan sebagainya bilang itu orang sudah mencapai pencerahan. Betulnya ada tingkat lebih lanjut, yaitu disebut Kundalini tinggi. Kenapa Kundalini tinggi? Kundalini tinggi itu tidak berhenti di cakra, tapi dia turun ke hati. Hatinya itu di mana? Hatinya itu banyak orang bias karena memang semua ajaran tingkat lanjut itu kan sebenarnya ajaran rahasia. Jadi istilahnya gini, hanya sayur yang dijual di pasar. Kan nggak pernah ada berlian dijual di pasar kan. Jadi hanya sayur di pasar. Artinya yang terbuka buat umum itu ajaran-ajaran yang memang untuk umum, ajaran-ajaran yang tingkat lanjut, yang tinggi, yang langka itu tidak dijual di tukang sayur. Jadi artinya dia tidak diperuntukkan umum, jadi memang tidak apa ya, tidak diajarkan buat umum. Sehingga pada saat kemudian ada satu dua ajaran yang kemudian sampai keluar, itu ajarannya banyak yang bias karena ceritakan sepotong-sepotong dan orang nangkepnya sepotong-sepotong sehingga diolah menjadi cerita yang kemudian agak meleset dari cerita sebenarnya. Itu yang terjadi misalnya hati spiritual itu kan ada yang bicara tentang kolbu misalnya. Di cerita Islam itu bicara tentang kolbu. Kolbu sendiri itu rujukannya macam-macam dan banyak sekali beda-beda. Juga tentang Islam ada lataif. Lataif itu kan banyak gerak di dada ya, cakra dada, cakra jantung dengan banyak. Itu juga bias karena kan macam-macam perspektifnya beda-beda. Bahkan cara pengamalannya beda-beda dari tarekat macam-macam beda-beda. Dan itu di Jawa juga kan masuk kayak gitu, tarekat Jawa juga masuk. Polanya juga beda-beda. Kalau di sini banyaknya apa Mi ya? Nasabandi ya? Nasabandi ya. Kalau Manasua itu Qadiriyah ya? Qadiriyah Naksaya ya? Iya. Itu kalau nggak salah kan naik Kundalini kemudian kan dia ke dada kanan sini kemudian turun ke limfa. Iya kan? Itu macam-macam memang sudah banyak bercampur. Kalau kita bilang Ramana Maharshi, dia bilang di dada kanan. Dan tradisi Kristen Yesus juga berbicara banyak hati, tapi Yesus banyak berbicara tentang banyak simbol. Jadi kalau menangkap ajaran Yesus teliti lagi karena dia banyak simbol, jadi memang tidak terbuka untuk mengajarkan. Kalau Yesus bilang kan jangan berikan permatamu pada babi. Jadi jangan berikan barang berhargamu pada sembarang orang atau orang yang nggak ngerti arti nilainya. Jadi memang dia ngajarin bunyi sekali. Jadi kita balik lagi ke ajaran hati kudusnya Kriya ya. Kalau hati kudusnya Kriya, yang disebut hati kudus itu adalah hati yang ada di sebelah kanan jantung. Paham ya? Kalau lihat fisik itu sebelah kanannya itu adalah hati spiritual atau hati kudus. Terus kira-kira posisinya ada di ujung bawah jantung fisik. Baik, dia posisinya serong ke kanan. Jadi kalau kolbunya Islam banyak berbicara tentang
jantung fisik, kemudian dia ada di bawah jantung fisik. Bayang ya. Tapi kalau Hati Kudus ini, dia jantung fisik, ujung jantung fisik, dia serong ke kanan. Jadi di sebelah kanan jantung fisik. Itu kalau di Tao dikenal sebagai Tao. Jadi disitulah tempat Tao. Nah, kalau cerita kira-kira ada di mana, kan kira-kiranya sudah ada di situ ya. Tapi kalau kamu pengen lebih jelas, kira-kira sekitar 17 cm dari jakun ya, jakun ini. Nah, kamu kira-kira aja 17 cm sekitar berapa coba? Yang punya ukuran silakan dicoba. 17-an cm, kemudian ke kanannya sekitar 4 cm. Ada kebayang nggak? Jadi dari jakun, bawah jakun nih, ini kamu ukur sekitar 17-an cm. Kemudian dari 17-an cm ini kamu ukur ke samping kanan 4 cm ya. Nah, disitulah tempatnya. Hati Kudus. Disebut juga hati spiritual, disebut juga jantung spiritual. Ya, di tempat itu kalau kamu cerita bagaimana visualisasinya, di situ ada gua, yaitu sebuah lubang. Gua hati yang dinamakan gua hati ada di titik itu. Ada kayak lubang. Nah, lubang itu di situ ada bunga lili atau bunga bakung yang dia kuncupnya ke bawah. Jadi dari sini ada, kamu bayangin ada lubang, ini ada bunga bakung atau bunga lili. Dia kuncup ke bawah. Bayang nggak? Sini 17 cm, 4 cm ada lubang. Itu gua hati. Nah, gua hati itu di sini ada bunga. Bunga itu bunga lili. Kebayang nggak bunga lili? Bunga bakung. Kebayang nggak bunga lili yang kuncup? Nah, kuncupnya itu ke bawah. Nah, kamu harus meditasi di gua ini. Di gua ini, di lubang ini kamu harus meditasi. Sehingga di sini akan muncul apa yang dinamakan sang diri. Ini akan muncul. Nah, ini kalau ini sudah muncul, ini seperti merangsang si bunga ini, yang kuncup ini, untuk dia mekar. Kalau dia mekar dari kuncup ke bawah, dia akan naik ke atas dan mekar. Udah ya? Saya ulang lagi. Supaya tidak bingung, saya ulang lagi. Jadi yang perlu kamu dapatkan adalah di mana titiknya, di mana tempatnya Hati Kudus atau jantung spiritual itu. Yaitu kira-kira kalau anatomi tubuh itu adalah jantung fisik, kemudian paling ujung bawah jantung fisik. Nah, itu kamu geser ke kanan kira-kira disitulah tempatnya Hati Kudus. Ya, paham ya di situ ya. Nah, kemudian kalau kamu pengen kira-kira dalam ukuran sentimeter, itu kira-kira dari bawah jakun, kamu ukur sekitar 17 cm. Kemudian geser ke kanan 4 cm. Nah, disitulah tempatnya Hati Kudus.
yang disebut hati kudus, jantung spiritual, hridaya, buah hati ada di situ. Jadi bentuknya kayak buah, bolongan di situ. Nah, di bolongan itu kalau kamu visualkan, kamu bisa melihat di situ ada bunga. Nah, bunga itu adalah bunga lili. Kalau kamu nggak ngerti, nanti lihat gambar googling bunga lili, bunga bakung. Itu gambarnya bunga lili yang kuncup menghadap ke bawah bunganya. Nah, kalau kamu meditasi di sini, meditasi di hati kudus ini, nanti akan keluar. Dia akan memunculkan sang diri. Begitu sang diri ini keluar, dia akan menghidupkan bunga lili ini. Jadi bunga lili ini mekar, mulai mekar, dia naik ke atas kalau mekar, kemudian akan mekar, mengembang. Itu kira-kira. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jangan sampai keliru ya. Silahkan nanya. Saya kasih waktu untuk bertanya. Mif, ada yang nanya nggak, Mif? Kamu nggak nanya? Nggak ada yang nanya? Udah paham semua ya? Ya, maka menghadap ke atas. Ya kalau tanya warnanya apa ya praktekin lah. Dengan praktek kamu tahu, jangan katanya, jangan ceritanya. Sudah? Kalau sudah saya mau lanjut lagi nih. Apa nih? Meditasi di lubang gua itu maksudnya kita. Enggak ada visualisasi. Enggak ada visualisasi. Di sini enggak ada visualisasi. Saya hanya bicara tadi visualnya, tapi tidak ada visualisasi. Meditasi hati kudus tidak ada visualisasi. Jadi dia meditasi atau lembut sekali, tidak ada visualisasi. Dia hanya merasakan Tuhan dan cinta. Jadi diri ini adalah Tuhan dan cinta. Saya lanjutkan ya. Jadi pertama, hati kudus ini apakah ruang kosong? Gua hati. Jadi kayak ruangan kosong, gua hati. Tapi sebetulnya di situ ada sang diri. Nah, visualisasinya dari bunga tadi, meditasi di gua hati apa nih? Nafas biasa. Nafas biasa, nggak ada nafas tahan, nafas apa-apa. Ini bukan tenaga dalam kok. Ini hati kudus. Ini kundalini tingkat lanjut ya. Jadi kalau orang bicara tinggal kundalini tingkat lanjut ini. Atau disebut kalau di kalangan teosofi kundalini tinggi. Di kalangan teosofi, Freemason, kundalini tinggi. Ya, jadi meditasinya gimana? Jadi meditasinya bagaimana? Meditasinya adalah seperti biasa kamu duduk di ruangan, kamu kalau bisa dengan kondisi lampu mati atau tidak terang, paling enggak jadi lampunya jangan terang, kalau bisa ya mati, kalau enggak ya lampu dikit apa-apa, tapi ya jangan banyak-banyak.
duduk, ya kamu duduk bersila boleh, di kursi juga boleh. Duduk rileks. Kemudian arahkan perhatian kamu di hati kudus itu, di dada sebelah kanan. Kamu bisa sambil memandang, sambil melihat hati itu. Selama meditasi kamu lihatin aja. Nah, kemudian kamu perhatikan nafas kamu, perhatikan hati kudus kamu, nafas biasa, nafas rileks. Sampai kamu dapatkan ketenangannya. Sampai kamu dapatkan kegembiraan, sampai kamu dapatkan kedamaian. Nah, kemudian nanti di daerah dada kanan kamu itu, hati kudus itu, ya kamu akan merasa tak ada getaran, tak ada hawa hangat, tak ada. Ya kamu kerasa di situ ada energi mulai muncul. Nah, kalau pertama ya, kalau kamu udah dapatkan ketenangan, kegembiraan, baru kamu mulai bisa atur nafas yang nanti akan memunculkan energinya itu. Nah, kalau sang diri ini udah mulai muncul, mulai kamu create, kamu mulai masukkan materialisasi kamu. Kamu mulai masukkan apa keinginan kamu, apa yang ada dalam isi fasmu. Bayangkan pas kamu itu masuk ke gua hati kamu itu, sambil kamu bayangin, misalnya kamu isi dengan banyak kemakmuran, bayangin kamu dapatkan rumah besar, kamu dapatkan mobil mewah, dapatkan uang banyak, dapatkan perjalanan yang mengembirakan ke seluruh dunia, dapatkan kamu emas batangan, dapat curahan uang yang banyak sekali, dan sebagainya, dapatkan rasa itu, rasakan, kamu udah dapat, rasakan energinya tuh mulai masuk, mulai memancar di gambaran kamu ini. Kuat. Begitu energinya sudah padat, sudah sangat kuat, ya. Jadi energinya udah sangat padat, sangat kuat, kamu angkat sifat itu beserta materialisasi kamu ini, angkat ke atas, ya, masuk ke dalam tubuh, ke atas. Bayangkan ini naiknya seluruh tubuh, tapi konsentrasi kamu fokusnya di sebelah kanan tubuh. Jadi lebih ke nadi pingala. Jadi naiknya seluruh tubuh, tapi konsentrasi kamu sebelah kanan tubuh di nadi pingala. Nah, naik itu sampai di mahkota sini, di ubun-ubun. Ini sangat kencang sekali sampai nanti kayak ada gunung berapi meletus. Berarti kalau laharnya ini sudah sangat kuat, dia akan naik ke atas ke sekitar 1,5 meter di atas kepala kamu. Ada kesadaran super kamu di situ. Di situ kamu masukkan pas kekayaan kamu beserta materialisasinya itu naik, kamu taruh di 1,5 meter cahaya yang terang benderang di atas kepalamu 1,5 meter. Rasakan bahwa keinginan kamu sudah terwujud, sudah jadi semua. Terus lepaskan semuanya, bayangkan di sini ada hujan emas kan, biasanya turbulensinya, ya kamu rasakan, terima kasih, dan terjadilah. Ada pertanyaan nggak? Sudah selesai untuk meditasi? Irfandi, kali ada tanya? Kalau mau nanya pas sebenarnya itu di luar atau di dalam? Boleh saya tanya, menurut kamu Tuhan itu ada di luar apa di dalam? Iya. Bunga bakunya akan mekarnya saat waktunya tiba.
Ada pertanyaan nggak? Indikasi bunga mekar. Dikasih bunga mekar ya energinya keluar kan. Energi keluar apa? Ya rasanya kan kelihatan kalau energi keluar. Kalau nggak bisa ngerasain ya latihan getaran dulu. Mas Solah ada yang nanya, Mi, kamu ada yang apa, Mi? Aja. Mas Solah, Mas Solah, ada tanya nggak? Apa tekniknya kayak apa? Tadi apa, Mi? Tekniknya kayak Vietnam, tapi ambil energinya dari Ya, kudus. Jadi fast itu kamu taruh di hati kudus, kasih energinya hati kudus, terus dinaikin ke atas kepala ya 1,5 meter ditaruh di situ, rasakan itu sudah terwujud sudah. Lakukan 49 hari, jangan putus. Kalau putus kamu harus ulang dari awal lagi. ada meditasi bersama dulu. Siapa yang minta? Jadi nanti ini kan Guruji masih belum hafal. Saya minta Guruji. Saya minta meditasi bareng. Kan udah diulang Saya juga 2 kali minta. atau 3 kali. Loh, Saya lebih juga minta. lebih mantep Guruji Betul, kalau Pak, betul. bareng-bareng. Betul, betul. Yuk, kalau kita mau meditasi, yuk meditasi pertama. Sip. Baiklah. Bisa ngapalin fasnya kan? Bisa ngapalin barang-barang yang di dalam vas kan? Bisa dong, karena milih sendiri. Ya. Atau gambar juga boleh. Tapi rasakan kalau mobil ya rasakan mobil mewah banget. Rasakan rumah itu ya rumahnya keren banget gitu loh. Rasa itu yang penting, duit banyak, rasakan punya duit banyak itu rasanya gimana. Ayo kalau mau meditasi, ada yang mau meditasi, kita batasi waktu 15 menit ya. Ayo meditasi bareng 15 menit. Ya, kita mulai ya. Kita mohon berkatnya dulu pada Tuhan, para leluhur, para guru suci. Kita juga mohon berkat pada yang ada di Pasar Takarukaya ini nih, dari Guru Padma Sambhava. Kita minta dibimbing, dituntun, dibantu, ditolong, dilindungi, dipelihara dengan baik dan berlimpah. Mulainya kita meditasi, dengarkan kata-kata saya. Relax aja, kamu relax. Ambil nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, lepaskan semua ketegangan, semua beban pikiran. Rasakan lebih tenang, lebih santai, lebih rileks. Sekarang turunkan kesadaran. Bayangkan ada cahaya putih yang terang di atas kepala kamu. Biarkan cahaya putih, simbol kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, turun, masuk kepalamu. Rasakan kepalamu lebih rileks, lebih santai. Turunkan sampai leher, turunkan sampai bahu, dada, punggung. Rasakan seluruh dalam dada, punggung, lebih santai, lebih rileks, lebih santai. Turunkan lagi sampai ke perut, rasakan seluruh organ dalam perut lebih santai, lebih rileks. Turunkan lagi ke pinggang, paha, kaki, seluruh kaki rasakan lebih rileks. Sekarang rasakan seluruh tubuh dari ujung kepala sampai kaki menjadi lebih rileks. Sangat rileks dan sangat-sangat rileks.
Sekarang turunkan kesadaran dengan hitungan mundur 10 sampai dengan 1. Bayangkan menuruni anak tangga turun ke bawah. 10, 9, 8. Rasakan kesadaran lebih turun lagi. 7, 6, 5, 4. Rasakan kesadaran lebih dalam lagi. 2, lebih dalam lagi. 1, sangat-sangat dalam. Sekarang bayangkan masuk ke dalam sebuah taman yang indah. Ya, di situ ada hamparan rumput hijau, ada langit biru, ada hembusan angin sepoi-sepoi, dan sinar matahari yang hangat. Ya, di situ ada kolam, banyak ikannya, gemercik air. Ya, di situ ada bunga mawar yang sangat indah. Lihat ada embun pagi di kelopaknya, sangat-sangat indah, sangat tenang, sangat senang, sangat bahagia dan damai. Sekarang taruh perhatian kamu di dada sebelah kanan, di ujung jantung fisik bawah, tarik ke kanan. Sekitar 17 cm di bawah jakunmu. Tarik ke kanan 4 cm. Di situ letaknya hati kudus. Jantung spiritual, buah spiritual. Sekarang nafas di sana. Bernafaslah di lubang di gua hati. Bernafaslah di sana. Dengan pelan, dengan rileks. Bayangkan kamu sebagai saluran berkah bagi bumi dan semua makhluk. Bahwa kamu diberkati Tuhan. Bahwa kamu sebagai saluran dari berkah Tuhan. Berkati bumi, berkati semua makhluk. Bayangkan dirimu sebagai saluran berkah Tuhan. Terus, napas pelan, rileks, tarik napas, tarik berkat Tuhan, keluarkan napas, bagikan berkat Tuhan kepada bumi dan semua makhluk. Rasakan kamu sebagai saluran berkat Tuhan. Sekarang konsentrasi fokus di dada kanan, masih di hati kudus. Fokus pada Tuhan. Cinta Tuhan dan cinta. Rasakan napasmu keluar masuk. Tuhan dan cinta. Rasakan Tuhan hadir. Rasakan cintamu mengembang. Belas kasihmu mengembang. Munculkan sang diri. Tuhan dan cinta. Biarkan sang diri hadir, muncul di kanan dadamu. Sekarang bayangkan kamu mengambil vas kekayaanmu. Masukkan di hridayamu, hati kudusmu. Sebelah dada, sebelah kanan. Masukkan, tempatkan di sana. Dengan semua kemuliaannya. Dengan semua kehormatannya. Dengan semua kelimpahannya. Dengan semua kemakmuran. Bayangkan rumah yang bagus.
Bayangkan kebutuhan yang terpenuhi. Bayangkan rumah besar, rumah mewah. Halamannya besar. Bayangkan emas, permata, berlian, harta karun, uang yang banyak. Bayangkan mobil mewah. Bayangkan kamu sudah memiliki mobil mewah. Mobil Mercy, mobil BMW, mobil Jaguar, atau merek lain yang bagus. Bayangkan mobil yang sangat bagus. Mobil yang mewah. Bayangkan kamu diberkati. Bayangkan kamu dipelihara. Bayangkan kamu dicukupi semua kebutuhan serta keperluan. Mintalah berkat, bimbingan, tuntunan, bantuan, pemeliharaan Tuhan. Untuk semua berkat-berkat. Untuk semua penuhan dan pemenuhan. Untuk semua kemakmuran yang berlimpah. Berikanlah nasib baik, nasib mujur, hoki yang besar, keberuntungan yang besar sekali. Jadikan saya magnet uang yang raksasa. Jadikan saya magnet uang raksasa yang besar, yang sangat kuat. Jadikan saya magnet uang yang sangat kuat, dan uang datang kepada saya dengan mudah dan berlimpah. Jadikan saya orang kaya, jadikan saya orang besar. Rasakan itu. Rasakan itu sudah menjadi milikmu. Rasakan itu sangat nyata. Sudah kamu miliki, sudah terjadi dalam hidup. Kekayaan, kelimpahan, kemakmuran, uang yang banyak, rezeki yang banyak. Sekarang bayangkan fasmu naikkan ke atas kepala. Lewat jalur sebelah kanan. Rasakan energinya sangat besar sekali. Sangat-sangat luar biasa besar. Seperti gunung api yang meledak, yang menyemburkan larvanya ke atas. Bawa naik vas kekayaanmu, harapanmu, dan cita-citamu itu. Setinggi 1,5 meter di atas kepala. Taruh di sana. Taruh di sana 1,5 meter di atas kepala. Biarkan itu terwujud dan menjadi nyata dalam hidup. Biarkan semua keinginanmu tercapai dengan mudah, segera dan berlimpah. Terima kasih kamu ucapkan. Terima kasih untuk semua yang diberikan padamu. Terima kasih dan terjadilah. Taruh di atas 1,5 meter di atas kepala. Serahkan pada Tuhan. Dan biarlah Dia yang mewujudkan dalam hidup. Dengan segera.
Kembalikan kesadaran di hati kudus, di dadakan. Turunkan kesadaran di hati kudus, di hati kamu. Rasakan kegembiraan, rasakan sukacita bahwa semua keinginan sudah terkabul, sudah terpenuhi dengan berlimpah. Terima kasih dan terjadi. Kembalikan kesadaran pelan-pelan, buka mata pelan-pelan. Kembalikan hitungan dan hitungan 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3. Saya dalam segala sesuatunya dengan semua cara akan menjadi lebih baik. Lebih baik dan lebih baik. 4, 5. Saya sehat, kaya, dan bahagia. Terima kasih. Amin. Buka mata pelan-pelan. Kembalikan kesadaran. Terima kasih Guruji. Kira-kira gitu ya meditasinya ya, tapi ini versi saya percepat, jadi kalau mau versi yang lebih lama, kau bisa lebih lama meditasi di hati spiritual. Setelah selesai, kamu naikin di atas kepala 1,5 meter. Kamu taruh di sana. Biarkan dia yang mengabulkan, yang mewujudkan. Dan rasakan sudah terjadi. Ada silakan yang bertanya boleh, yang komentar juga boleh. Ada yang masih ada yang ditanyakan boleh. Jadi intinya nanti pas kekayaanmu itu kamu olah ya, kamu olah dengan meditasi 49 hari. Supaya dia bisa menyatu dengan bawah sadar. Ada yang mau ditanyakan Mbak Dina? Pak Budi ada yang mau Guruji, ditanya? Ya, ya, siapa ini? itu kok agak mirip dengan kriya jiwa lanjutan ya. Iya, ya memang. Kan saya bilang itu bagian dari kriya 6. Ya. Jadi Tapi kalau beda, melatihnya yang dulu, tapi beda intinya. Ini kan buat pas kekayaan ini. Tapi ini ya merupakan makasih bagian Guruji. dari kriya 6. Cuma memang saya tidak menjalankan kriya 6 karena ini bukan pelatihan kriya 6. Jadi ini tentang hati kudus ya, hati spiritual, hridaya. Jadi di gua itulah tempatnya kundalini tinggi. Jadi sudah waktunya kamu melatih itu. Selama ini kamu tidak pernah melatih itu. Kamu latihkan kundalini di muladhara atau di segitiga tulang punggung itu naik dengan posisi melewati cakra-cakra, kemudian dia akan masuk ke cakra asna. Kemudian dia akan menyatu dengan sakti, jadi sifat sakti di cakra mahkota. Yang adanya cakra mahkota itu ada tumpukan pertama, ada tumpukan kedua. Tumpukan kedua itu di posisi 8 cm di atas kepala. Jadi kalau kamu bicara cakra mahkota, sebetulnya 8 cm di atas kepala. Nah ini sebetulnya lebih ke pelatihannya adalah fase kekayaan. Bagaimana kita
menanamkan benih tentang kemakmuran, tentang kekayaan, tentang kelimpahan, tentang kebahagiaan itu di bawah sadar kita. Nah, kemudian kita bangun itu selama 49 hari. Bunganya mekar dan indah. Kamu sering-sering latihan itu ya, yang di buah hati ya, hati kudus, karena di situ apa ya, ya itu akan sangat bagus karena itu latihan tingkat tinggi sebetulnya. Bunganya juga akan mekar dan sang diri kalau muncul bagus sekali. Mohon Agak izin beda dengan, bertanya, Guruji. ya boleh silakan. Eh, apakah munculnya sang diri itu nanti hampir mirip dengan kalau kriya 5 keluar cahaya kuning itu apa bukan, Guruji? Kalau kriya 5 itu kan kalau wahai jiwaku itu kadang kan keluar kayak cahaya kuning itu Ya, yang setengah lingkaran itu. betul, Kalau betul. yang itu apa juga seperti itu, Guruji? Iya, mirip kayak gitu, iya. Hmm. Tapi ini nanti lebih indah lagi ya. Oh iya, Iya. indah. Tapi ya mirip itu karena kan kita memang pelatihan. Kan saya sebenarnya tidak mengajarkan banyak pelatihan karena kalau kamu banyak pelatihan nanti kamu bingung kamu lakuin apa. Intinya sama. Tapi di mana ada titik-titik itu merupakan apa ya? Ya akan mendorong kamu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Baik, Ada lagi? Guruji, terima kasih. Ya, Mif ada komentar, Mif? Rasulullah ada komentar? Jadi gitu ya. Jadi kalau pelatihan Kundalini ya kamu akan ngadepi sensasi yang keras. Kundalini itu karena cakar dasar ya, lebih ke dasar. Ada shoot. Apa itu? Mif apa nih, Mif? Cepet banget udah hilang. Meditasi tadi shoot gitu apa? Hilang kesadaran shoot apa? Siapa, Mif? Oh, gak apa-apa, saya sadar bagus memang saya bawa sebenarnya ke relax. Jadi posisi kamu masuk ke sang diri ini posisi antara sadar dan tidur ya. Jadi nanti kalau kamu berarti kamu ciptakan kondisi antara ngantuk-ngantuk. Jadi posisi ngantuk-ngantuk, liep-liep antara sadar dan tidur, baru kamu masuk. Itu keluar sang diri. Kondisi kayak terbang gitu ya, Guruji. Ya, liep-liep Iya, apa? bener. Ya, liep-liep. Kayak ngawang gitu. Ya, jangan posisi kamu seger banget, nggak dapat nanti liep-liep ngantuk sadar ngantuk itu keluar. Begitu kamu niatin di situ nanti dia akan keluar. Asal Nah, nanti nggak kebablasan. kamu lihat visualisasi ada bunga yang mekar itu bukan mekrok ini di dadamu mengembang juga. Dada itu kayak mengembang gitu. Nah, kalau energi itu udah keluar, ya tinggal manifestasinya itu kamu naikin ke atas kepalamu, kamu taruh sana, biarkan terwujud itu semua keinginan kamu. Kalau meditasi getarannya halus tuh buat saya ternyata emang lebih susah daripada yang pakai Daripada nafas cepat. cakra dasar. Iya, karena saya jadi Iyalah. sedikit nyari-nyari, sedikit nunggu-nunggu. Iya. Tapi sebetulnya keilmuan itu semakin dia tinggi, sebetulnya dia tidak semakin kasar. Bisa Iya. makin apa? Tapi justru lebih sulit, Guruji.
Makin sulit Iya, memang benar. Karena lebih halus kalau tadi saya bilang tuh halus banget. tapi karena orang awam, orang umum tidak begitu mengenalnya, orang umum seolah-olah kalau yang lebih kasar itu semakin hebat. Oke. Jadi kalau kamu lihat di pertunjukan TV atau apa kan semua heboh semua kan. Ada yang gereng-gereng, ada yang terpelanting, ada yang wah teriak kenceng, ada yang bergetar keras. Itu kalau menurut umum itu yang lebih hebat, tapi sebenarnya ilmu itu lebih tinggi, lebih halus. Dan sebetulnya ilmu lebih tinggi semakin dia sederhana. Kemudian dia tidak pakai banyak ragam gitu. Dia tidak pakai model baca mantra segala macam, sebenarnya sudah tidak ada. Juga sudah mantra yang ritual atau gerak apa sebenarnya sudah bahkan tanpa gerak gitu. Sebetulnya begitu. Dan rasanya juga beda, rasanya akan lebih halus juga. Tapi tetap terasa walaupun halus, tapi itu kuat sebetulnya. Jadi akan tetap terasa. Hampir apa nih? Hangat apa? Apa? Halus tapi padat. Ya, halus tapi padat. Memang halus. Dan hangat. Jadi Nanti saya juga tanpa kamu sadari badan kamu hangat atau mungkin beberapa hari ini badan kamu sudah hangat di dalam cuma kamu nggak terasa. Udah Guruji, udah ngerasa kedinginan kalau mau mandi. saya sih ngerasain hangat juga di badan. Nah, Tadi iya, waktu terakhir Guruji pada saat naikkan itu saya nggak berasa sekali di sisi kanan naik energi dari bawah ke atas naik. Saya terasa. iya. Bawa ke atas itu pasti panas. Ini kepala aja masih ngembang ya Guruji ya. Jadi kalau yang peka mungkin dari kemarin badan itu sebetulnya sudah hangat enak kan di badan. Hangat enak. Hangat Bawaannya tapi kan enak. hangat tapi jadinya kedinginan Guruji. Panas dingin tuh. Iya kali Pak Budi ya. Oh, saya sampai ini saya salah apa ini pasti habis sekan nih. Saya udah bilang kayak gitu. Lihat beberapa tulang juga ada yang sakit punggung kayak rontok-rontok gitu. Apakah itu bukan karena sudah tua Pak Budi? Enggak dong. Masa saya masih tua? Jadi gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak soal ini? Karena kita sebetulnya udah selesai untuk Saya masih di kriya dasar. kriya dasar. Otomatis kamu tingkat dasar, tingkat apa, kamu latihan itu semua cakramu akan berkembang. Jadi intinya kamu melatih hati kudus ini tidak hanya melatih hati kudus, tapi otomatis semua cakra kamu berkembang. Hebat kan? Hebat. Jadi kamu nggak perlu latih cakramu satu-satu. Cakra ini kamu bersihkan, kamu besarkan, kamu kuatkan, atau apa. Dengan melatih hati kudus, semua cakra kamu otomatis akan berpengaruh. Oh gitu Mas. Jadi latih hati kudus aja ya. Udah semua Iya. bagus ya. Guruji Presiden 2004 Ganjar sama Prabowo, yang nggak tahu tergantung yang kamu yang milih yang mana gitu loh. Pas ini kan pelatihan tingkat tinggi ya. Jadi cuman boleh kita-kita aja ya. Kalau anak kecil nggak boleh ya. Anak kecil nggak boleh, anak kecil yang nggak boleh karena sebetulnya dia nggak kuat tubuhnya. Tapi kan ada anak kecil memang dari kecil sudah kuat, jadi sebetulnya ya tergantung, dicobain aja. Kalau dia kuat ya nggak ada masalah. Anak saya sih tadi ikutan meditasi, tapi nggak apa-apa sih, kayaknya Wah, baik-baik aja. kalau udah kebiasa, kalau anak nggak kebiasa kena meditasi, kamu meditasi, ada anak kecil tidur di kasur, rewel pasti. Iya, iya. Rewel. Tapi kalau anak itu sudah terbiasa dengan
energi meditasi atau energi bersentuhan dengan itu, ya nggak apa-apa kamu meditasi ya cuek-cuek aja. Iya, Tapi dia kalau bilang nggak, tapi belakangnya sakit sekarang katanya belakangnya. belakangnya sakit, oh nggak apa. Ya nggak apa-apa, Ci. Itu mah kecil, belum yang meriang di infus 3 hari kan. Wanita hamil boleh. Ada di sono kan orangnya Guruji. Wanita hamil boleh. Kenapa? Wanita hamil boleh, yang nggak boleh laki-laki hamil. Kamu coba ya, kamu coba meditasi hati. Kamu kalau tekan 49 hari jangan putus. Kalau putus ulang dari awal. Sehari minimal sekali. Harusnya kalau bisa kamu 2 kali. Mau tidur sama bangun tidur. Kalau nggak bisa sekali. Tapi nggak boleh putus. Putus harus ulang dari awal. Ya, berapa lama akan bereaksi? Ya, tiap orang berbeda, tapi biasanya keinginan kamu atau kondisi kamu akan berubah dalam 1 tahun, akan berubah banyak dari kehidupan kamu. Semua hal bukan hanya soal uang, tapi banyak hal berubah menjadi lebih baik. Ada yang mendadak sakit kepala nggak? Ada lah, wong itu enak banget kok. Kepala dari mana sih? Izin tanya Guruji, Hah? Ya. izin tanya. Gini Guruji, kalau misalnya kita lagi meditasi, seperti tadi meditasi hati kudus, kok getaran tuh kok biasanya tuh seringnya ikutan keluar tuh gimana ya Guruji? Apakah diikuti atau gimana ya? Keluar tuh gimana? Getarannya, gerakan itu ikutan keluar itu gimana ya Guruji? Enggak apa-apa. Jadi gini. Diikuti saja atau gimana ya? Gini. Gerakan itu kalau kamu ikuti aja. Oke. Tapi pada saat kamu nggak pengen ikuti, ya kamu niatkan hentikan, dia akan berhenti. Oh, oke, Itu Guruji. kan hanya apa ya? Kalau di kriya itu ada getaran kasar, getaran halus. Getaran halus Oke. itu dari diri kita yang itu menggerakkan sifatnya tangan, gitu loh. Oke, Guruji. Tapi kalau kamu nggak mau bergerak, kamu nggak mau bergerak, kamu tinggal ikuti energinya, misal di hati, ya tinggal fokuskan ke hati, naik ke atas, tinggal naik ke atas, lainnya nggak akan bergerak. Oke. Itu hanya kalau kamu punya keperluan, misalnya gini, contoh ya, contoh ada barang kamu yang hilang nih di kamar atau di mana kamu nggak tahu, tunjukkan barang saya hilang di mana, tunjukkan gerakan tangan saya ke arah situ, nanti tubuh kamu, tangan kamu akan bergerak ke situ sendiri. Oke. Kalau ada yang sakit, mana tunjukkan yang sakit, tangan kamu akan bergerak menunjukkan tubuh orang yang sakit itu sebelah mana. Contoh-contohnya begitu. Itu bisa digunakan untuk itu. Kalau buat melatih rasa, ya kamu lihat, ikutin aja. Ikutin mau kemana, itu melatih rasa kamu. Disebut rasa sejati. Tapi kalau kamu pas meditasi yang soal misalnya hati kudus, ya sebetulnya gerakan itu ada saatnya kamu ikuti, tapi pada saat-saat tertentu yang nggak perlu diikuti, kamu lihat udah diam aja, saya fokus ke sana. Oke. Dia nurut kok kalau kamu inginkan. Ya, makasih Guruji. Ya, sama. Mungkin tarikannya malah lebih kenceng ya Guruji ya, karena kayak ada energinya gitu ya. Kalau Iya. kalau memang kayak Mas Suseno itu kan ada kayak gerakannya gitu. Kalau ibaratnya diatur ke, ibaratnya disuruh lah, oke, ngumpulsin naik ke atas gitu. Ya, jadi kalau mau dilatih, ya pas saya mau melatih getaran, ya udah dilatih, dia mau kemana dilatih, dia tajam nanti. Jadi ini bisa digunakan buat apa aja. Wow, keren. Sesuatu buat apa bisa. Tapi kalau kita pas meditasi mau fokus sesuatu, ya nggak perlu digerakkan, itu bisa ditahan kok. Paling nanti keluarnya cuma gitu, habis itu bisa tahan. Selamat berlatih Mas Suseno, diarahkan. Oke, makasih Mbak Dina. Kalau mau masukin itu kayak Bruce Lee juga bisa, atau kera langsung niat masuk kera, nanti dia bisa langsung naik pohon kelapa. Ya. Tapi nanti kalau pas sadar di atas pohon kelapa, turun bingung dia. Tapi nanya ya main kayak kera, jadi bisa.
dan nggak takut dan bisa gitu. Guruji, saya bantu ini ya, bacain dari Pak Eka ya. Ya, Kalau dalam monggo silakan. sehari-hari kita ada latihan tantra yang bersifat materialisasi, apakah selama 49 hari ini kita hanya latihan hati kudus saja, yang kemudian yang lainnya dihentikan? Gimana, Guruji? Bebas ya. Jadi kalau kalau mau lebih fokus ya satu aja, lainnya dihentikan. Tapi kalau itu mau dibarengin juga nggak apa-apa. Tapi kan tetap nggak bisa bareng kan, tetap ini satu selesai kan nggak masalah. Iya, betul. Itu kan Emang pagi latihan sama malam. materialisasi tantra itu apa sih? Apa nih Pak Eka? Ayo Pak Eka jawab. Apa sih latihan tantranya, materialisasinya tantra? Mana Pak Eka? Ya, ya Guruji, Ya, latihannya itu semacam materialisasi, ya ya. nggak kita bayangkan harta kekayaan apa itu diantar, misalnya kan diantar oleh suatu kuda emas gitu, sampai di hadapan kita, dan harta emas itu diserahkan ke kita, gitu caranya. Tapi itu ada mantranya, ada teknik visualisasinya, yang pokok itu. Jadi kita bayangkan suatu bijaksara itu berputar, terus berubah menjadi kuda emas. Kuda emas itu memuat harta karun, mau emas mau apa ada di atas kuda itu. Nah, kuda itu lari ke arah kita, harta itu diserahkan ke kita. Mengapa kuda? Kuda itu adalah ma. Di atas kuda itu sang, masang. Kalau masang itu artinya segera. Segera kita segera punya datang. harta. Ya, itu arti di dalamnya seperti itu. Jadi teknik ini juga dilakukan setiap hari. Tidak putus. Memang ada, biasanya di tantra itu, ya Guruji ya, kalau kita latih satu teknik tantra, materialisasi, biasanya hanya manjur untuk satu kali saja, untuk yang lain tidak. Sekali kita berhasil, maksudnya untuk yang lain satu kali aja gimana? Cara lain. Caranya harus ganti lagi. Nggak bisa cara yang mana. Caranya hanya satu kali saja. Cara itu berhasil satu kali, nanti ada cara yang lain, banyak cara. Jadi cara yang lain kita lakukan, misal mahakala atau apa kita lakukan. Nah, itu juga ada efeknya. Jadi atau manohara kita lakukan. Manohara udah jadi janda, Pak, Manohara. Ya, tapi itu manohara, namanya manohara memang. Namanya dewinya itu manohara. Nah, misalnya kita lakukan itu juga bisa. Misalnya jambala kuning kita latihan juga sama. Jadi macam-macam memangnya. Di tantra itu mungkin materialisasinya itu ada ratusan macam, Guru. Iya, iya. Ratusan boleh macam. Dilakukan dalam satu hari barengan juga nggak apa-apa. Biasanya saya lakukan latihan teknik dasar dulu, baru ke arah tantra. Tantra kan lebih ritual gitu. Sambil kita offering, sambil kita visualisasi, sambil membaca mantra. Biasanya begitu kita. Iya. Jadi berurutan, berbeda-beda waktunya. Ya intinya mau disatuin, lainnya ditungguin juga boleh, atau dibarengin satu hari itu ada dua juga nggak ada masalah. Ya biasanya satu hari itu berurutan, habis dari kriya yoga terus ke tantra gitu. Ya. Biasanya begitu saya. Ya boleh kok Pak, boleh, tenang aja. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kalau dari saya mau ngelakuin apa aja boleh gitu. Karena mirip-mirip gitu Guruji, tadi kan juga bingung lah, ini mirip-mirip gimana ini? Mirip-mirip dengan? Mirip-mirip, tekniknya kan mirip-mirip juga, dimasukkan hati juga yang ada gitu, mirip-mirip gitu. Ya Pak. Ya terus Mbak Dina, jam berapa nih Pak? Ada yang mau nanya? Udah sih nggak ada lagi ini yang bertanya. Coba langsung aja. Mohon izin bertanya Mbak Dina, Guruji. Bu Nuning. Iya, ini Guruji. Ini kan 49 hari meditasinya kan berurutan ya. Terus misal nanti kebetulan akhir bulan mau keluar kota gitu, saya di tempat anak tetap meditasi seperti itu.
eh, Iya. pasnya tetap di rumah itu tetap Oh masuk iya, ya nggak ada Guruji ya? masalah. Iya. Pasnya kan di hati. Oh iya. Guruji. Ya kan, Fisiknya pasnya iya, Pasnya pasnya kan di di hati. hati. iya. Baik Jadi Guruji, terima kasih. Gimana Bu iya, Nuning? Bu Nuning? Iya, Bu Pak Nuning? Guruji. Gimana yang Ya. tempat tuyul itu? kenapa tuyul? Iya, Guru. Gimana tempatnya tuyul yang istana tuyul itu? Ada dekat rumah Guruji di Iya, gimana? Mbero. Ada yang Di imut-imut ya tuyulnya, saya mau dong. Ada yang di sana imut-imut itu gitu nggak? Guruji ada tuyul, ada jaran penoleh juga ada Oh, Guruji jarang yang banget. Ya. iya, yang Brojo Anilo itu Guruji itu jaran Oh, kan penoleh pesugihannya. tuyulnya bagus kan? Unyu-unyu gitu kan, imut-imut. Mbak Dina juga mau tuh unyu yang putih Nah, itu, mau yang putih sama yang giginya agak panjang. makasih Iya. Guruji, makasih. Tapi Bu Nuni nggak pernah ketemu sama jaran penolehnya. Saya nggak berani ke sana Guruji, soalnya itu kan belakang rumah belakang kampung itu tapi jejeran gitu Guruji. Dulu itu Ya pernah kan? ada kan setiap tahun harus nanggap wayang, terus sekalinya nggak nanggap wayang itu banyak yang meninggal Guruji. Jadi Hah? pagi sakit, sore meninggal. Iya bener Mbak Dina Oh, banyak tapi waktu itu. kalau Saya masih agamanya kecil nggak itu. apa-apa. Terus akhirnya waktu itu karena dalangnya yang biasa mayang di situ kan gratis, terus meninggal, lah, terus nggak ada yang mayang lagi, terus akhirnya kita sekampung itu iuran untuk nanggap wayang sampai sekarang Guruji. Asli. Nah, kayak berarti dia udah ini dong ya Guruji, kayak udah bisa berpuasa dong ya, minta offering terus gitu. Iya, Bener minta ya? offering. Keren. Bu Nuni itu Iya. Mas Miftah mau nyoba jaran penoleh katanya. Buat apa itu? Buat apa itu Guruji, jalan penoleh? Jaran penoleh Pesugihan kalau Mbak mati yang Dina. noleh nggak bisa lurus. Noleh. Kalau Kalau meninggal mati, noleh Mbak Dina. kalau mati noleh nggak bisa lurus. Nggak bisa Iya. nengok. Yang ke sana kalau meninggal jadi nggak bisa lurus, kepalanya Iya, noleh ke samping noleh, gitu. jaran penoleh. Jadi kalau jalan Iya. ntar dia muter terus dong noleh. Mas Miftah mau tuh nyobain. Boleh saya antar nanti. Oh, boleh diantar tuh Mi. Iya, 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 iya. Baik, terima kasih Guruji. Iya, Oke, Bu makasih Nuni. sama-sama. Ini gimana, Guruji? Mau dikasih Sudah, kesempatan lagi? boleh, saya mau nanya, boleh kalau mau nanya. Ayo dong yang mau Daripada saya tanya. suruh jelasin pas WA grup suruh nulis ya, capek nulisnya. Kalau ini kan cuma ngomong. Boleh silahkan aja. Jadi mau tanya langsung aja, nggak usah nulis, langsung ngomong. Buka videonya juga nggak apa-apa. Bu Diana, Bu Diana. Bu Diana mana Bu Diana? Mana nggak ada suaranya Bu Diana? Lagi terbang. Jadi intinya 49 hari itu kita kayak install ya, ngisi database ya, gitu ya Guruji ya. Betul, install. Benar. Betul. Jadi memang harus benar-benar tahu apa aja di dalam fase-nya. Betul. Ya. Jadi dimasukkan ke alam bawah sadar itu. Oke. 49 hari saling mengingatkan ya Pak Budi ya. 45 hari mah bentar. Bentar ya Guruji ya. Iya sih waktu dulu kayaknya nggak nyampe Bentar. 3 bulan ya. 49 enggak. Oke, Enggak lah, ada yang lain? nggak sampai 2 bulan. Apanya Ya, yang harus bagus-bagus? Pikirannya. Ya semuanya ya harus bagus-bagus lah pikirannya. Intinya pikirannya dulu yang bagus, mindsetnya bagus. Nah, semuanya pasti akan terarah dan konsisten. Tuh Pak Budi tuh jagonya Saya konsisten. sadar ngetik itu, aduh. Dan konsisten memang. Iya. Kalau orang spiritual nggak bisa membiarkan pikirannya melo, itu nggak bisa. Itu ya Guruji ya. Bisa. Jadi Mau teknik hindari dulu nonton film yang menyedihkan ya Guruji ya. ya nggak apa-apa sih asal nggak terpengaruh.
Iya, gimana nggak pengaruh? Anjing mati aja nangis. Tapi kalau kalau nonton film banyak nangis gitu, cakra jantungnya itu berarti terbuka, bagus, Pak. Tapi kan nggak boleh terlalu besar, Guruji. Kayak dulu lagi Ya, dong saya. iya. Habis meditasi saya berasa bahagia banget sampai sekarang tuh ada tuh. Siapa tuh bahagia Pas banget sampai pasnya nih kayak ini ya sekarang. Kenapa saya ngeliatin terus ya? Kenapa saya jadi ngeliatin itu fast terus ya? bagus kan Padahal pasnya? kan, iya udah dari maksudnya nggak mau fokus ke situ balik lagi sih ngeliat situ balik lagi lihat Iya, situ. pakasnya bagus itu, warnanya bagus. Ini dari Pak Alex, Guruji. Kalau mau Apa? manifestasi belum ada di dalam vas gimana? Oh, belum masukin ke dalam vas. Ya tinggal dimasukin. Kalau belum dimasukin tinggal dimasukin. Intinya berarti harus dimasukin ya, Guruji ya. Iya, kan dibikin Betul. pas. Walaupun hanya berupa tulisan. Benar kan? Apa ya? Itu Tapi artinya diresapi bahwa itu iya, benar. betul. Jadi memang ini Guruji sudah sangat-sangat mempermudah, bisa tulis, bisa foto, bisa ini gitu loh. Yang penting dapat rasanya ya Guruji ya. Ya. Mbak Ratna nih Guruji tanya, habis meditasi tadi saya berasa bahagia banget sampai sekarang. Uy. Ya udah di ini diawetkan bahagianya dikunci. Jadi dapatnya enak banget tuh ya Guruji ya bisa langsung dapat. Jadi Mbak Dina mau satu atau dua? Apanya? Tuyulnya tadi. Makasih Guruji, yang lain aja, Bu Diana aja, saya enggak. Biar buat teman-teman aja Guruji udah. Jadi di Klaten tempatnya dekat Bu Nuning tadi, itu sebetulnya ada pohon. Oke. Nah, pohon itu sebetulnya di situ ada istananya tuyul. Oh. Kan lucu kan, ada istana, ada Ya. tuyul banyak itu gitu kan lucu. Enggak lucu. Bisa ngebayangin nggak ada yang kecil-kecil Enggak mau. Kan Guruji bilang mikirnya yang enak-enak aja. Dipikirin dianya bawa emas ke rumah tiap hari itu. Oh gitu. Enggak lah, enggak makasih. Saya sih milih yang lain bintang film kayak yang bawa emas gitu. Kalau Mas Miftah jalan penoleh tadi. Dapat emas tapi nggak bisa nengok. Jaran penoleh itu keren loh, kalau mati nggak nganu kepalanya nengok nggak bisa terus. Terus itu kadang-kadang rumahnya sering ada suara kuda gitu. Iya Guruji, ada suara kuda lari gitu. Iya kan, keren kan? Iya. Coba bayangin ada rumah tahu-tahu malam-malam ada suara kuda, kan keren. Tapi itu untuk pesugihan gitu Bu Nuning. Iyalah. Iya, itu pesugihan. Oh, jadi dia pasti kaya gitu ya? Iya. Ya, kalau udah dapat gitu, ada perjanjian gitu ya pasti kaya. Yang nggak sih. kaya itu orang cari pesugihan nggak dapat. Kalau sudah begitu itu sudah lakukan perjanjian, kontrak kamu dapat apa, syaratnya apa gitu. Oh, iya. Jadi kalau nggak kontrak tapi dapat kayanya kan juga bisa kan Guruji? Ya bisa, nggak ada Ya perjanjian, bisa. minta aja gitu loh. Nah, minta aja. Dikasih, syukur nggak ya jangan marah kalau minta nggak dikasih. Tuh, masalah buat akhir bulan ke Kawi. Ada juga teman saya yang suka ngumpasin tuyul Mbak Dina. Jadi tuyulnya itu mau setor ke tuannya itu dikumpas, diminta duitnya. Jadi meremanin tuyul gitu. Oh my God. Wah, ini beneran anu ya. Iya, Berarti ada memang teman saya. Berarti temennya banyak banget ya, luas. Pergaulannya luas. Preman tapi premanin tuyul. Keren itu, keren. Tapi duit itu emang hilang, bisa ngambil duit fisik dia. Terus mau disetorin di ini dipalak di dekat rumahnya gitu, diminta gitu. Ya dikasih dia.
Wow. Keren kan? Jadi premannya tuyul. Nah, Seru kalau juga tuh. ada yang bisa ngelihat, ya tinggal dia nyegatin tuyul itu. Heeh. Mintain bisa. Oh, dan tuyulnya takut sama dia ya, Guruji ya. Berarti kalau Iya, mau heeh. dipalakin kayak gitu. Nah, kalau Iya. Berarti kita lebih tuyulnya sakti dia, takut. pinter dia. Preman dia, preman tuyul. Itu Wow, pasti wow, ketemu wow. tuyul yang itu kasih. Yang nggak serem. Tuyul kan ada yang agak serem ya. Giginya ada agak keluar gitu kan agak serem. Tinggal Pak bilang Sen. kalau kalau nggak kasih giginya dipotong nih. Itu loh Mbak Wiwin tuh sering banyak tuyul juga kayaknya rumahnya itu. Dia pengen pengen tahu caranya malakin tuyul gimana. Ya itu Bu Nuning itu. Itu Temen tempatnya Guruji. ada istana Saya tuyul. Mbak Wiwin, belajarlah dari gurunya itu Mbak Nuning itu. Kalau yang ada tuyul yang nyamperin di lingkungan kamu ada tuyul, duit kamu sering hilang. 1, 2 lembar, 3 lembar gitu hilang. Oh, oke. Cuma orang kadang-kala nggak terlalu merhatiin kalau punya duit banyak. iya, nggak ngeh. Tapi soalnya kalau kamu perhatiin, kadang-kala kamu hitung lembarannya tuh bisa kurang 1 tiap hari atau tiap hari bisa 2. Nah, supaya nggak diambil apa dong Guruji? Ya ditulisi di depan yang gede tuyul dilarang masuk Dilarang gitu. masuk. Iya. Hmm. Itu. Jadi tuyul dilarang masuk yang lainnya. Iya, dulu Bu Nuning udah bilang sama saya mau oleh-olehin saya tuyul 1. Udah dikirim juga ke saya. Ya ampun, oke oke. Berarti ini 49 hari nanti kita jumpa online lagi Kak Guruji? Hah? Jumpa online. Ya, Saya katanya ketemuan mau ke sambil Kawi. Jadi cerita-cerita. setelah dari Kawi kita jumpa online. Oke. Di Kawi Kawi kan tanggal juga banyak. Yang 29. gede-gede, imut-imut banyak. Di mana? Di Kawi. Iya, jangan yang di bawah, yang ke atas lah. Lebih serem Guruji. Hah? Lebih serem yang di atas. Enggak, imut. Lebih berkah. Lebih Ayo. banyak menghasilkannya yang paling penting itu. Sok, ayo Pak Budi, jangan cuma ngomong doang. Ayo langsung capcus. Tenang Ditunggu Pak deh. Budi, nanti pesan bandara Pak Budi, dicucuk pintunya Pak Budi. Jangan khawatir Pak Budi, saya bawain autan. Nggak ada jarum Pak Budi kali ini. Medannya kalau yang di atas itu bagaimana Guruji? Medan itu gimana? Medan Sumatera Maksudnya Utara. tanahnya nanjak banget atau tidak itu loh? Bisa itu gimana? Nanjak banget apa enggak? Soalnya kalau yang di Pesarian kan beraspal gitu kan Guruji. Oh, kalau Pesarian kan nggak pakai jalan ya, cuma di situ doang kan? Iya, kalau yang ke atas itu apa sama kayak Pesarian atau Jalannya murni? nggak ngelewati situ, lewat jalan samping itu naik ojek. Jadi jangan jalan capek. Kalau saya pakai teknologi ojek. Catat masalah ojek. Tuh mobil juga masuk. Oh, masuk ya? Masuk. Oke. Jadi kalau ke Kawi, Pesarian itu dari jalan besar itu jalan sedikit sekitar 200 meter lah. Dikit. Nah, sepanjang jalan itu kan ada banyak warung makan, ada masjid, ada macam-macam. Itu ada jual kembang di sini. Udah nyampe Pesarian. Sebelum Pesarian ada kelenteng. Nah, sebelum masuk Pesarian, saran saya masuk kelenteng dulu, Ciamsi dulu, Ramal Nasib. Halo? Oke, iya. Ramal Nasib. Perhatiin ya, kalau ramalannya bagus, kamu harus percaya 100%. Diyakini. Kalau ramenya jelek, jangan percaya itu bohong gitu. Betul. Sip, Jangan percaya 100%. Iya. Bukan kalau jelek, kamu jangan percaya itu bohong berarti. Salah gitu. Kalau bagus-bagus, kamu harus bilang itu bener gitu loh. Tuh. Mudah ya.
Mana ini? Mbak Bentar. Nisaila. Ini Pak Alex bilang saya sama cucu umur 6 tahun jalan kaki dari Pesarean ke Keraton cuma 1,5 jam. Serius, jalannya 1,5 jam. Iya benar. Ya kalau jalan kaki ya. Masalah, Kalau 1,5 naik jam mobil loh. enggak. Iya benar. Oh, oke. Kalau naik Kalau mobil naik nggak ya? mobil enggak, langsung ke sana udah. Di depannya udah. Oh, oke. Jadi Kebayang nggak. nggak? Kebayang waktu Imogiri nggak? Oh ya, Imogiri kan Kebayang kita kan? naik mobil, Guruji. Nah, kan ada yang jalan kaki itu dari bawah. Iya. Heeh. Nah, itu perbandingan kayak gitu. Ini ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil shoot langsung nyampe. Oh, itu namanya VIP, Guruji. Soalnya Nah, Guruji itu ikut. sama. Di Kawi juga Ah. begitu. Ikut Oke. dong. Tinggal naik mobil shoot langsung di depan. Udah nyampe. Dong. Sip. Itu. Jadi nggak perlu jalan. Kalau mau jalan yang akan ke atas puncaknya itu baru jalan. Oh. Mau jalan. Bisa kok masuk mobil. Ada parkiran luas ya. Jadi naik mobil aja saran saya jangan jalan kaki. Nanti pulang-pulang Mbak Dina jadi langsing. Iya. Tapi waktu di Imogiri kan ada Guruji dan Bu Guru yang kasih kode untuk VIP. Kalau Gunung Kawi emang ada. Hah? Ada. Oh, ada. Jalannya beda. Jadi ini jalan masuknya yang Pesarean. Ini sini ada jalan masuknya yang atas. Jadi langsung lewat situ. Oke. Jadi Siap. beres, nggak ada yang jalan kaki, nggak ada jalan. Asik. Siap. Tapi kalau pesan saya coba ya telusuri yang di video itu ya, jejak kakinya, pertapaannya Hadrokusworo. Nah di situ peninggalan Siwa di situ. Justru di situnya, di situ kan ada patung lingganya itu. Tuh di situ. Kalau yang di bawah Bayugo itu yang Islam. Jadi banyak orang-orang Islam yang datang ke situ, banyak dari NU yang datang ke situ, banyak. Jadi sebetulnya bukan konsep pesugihan, bukan, itu syiarah Islam di situ. Nah kalau yang di Keraton itu udah sebelum Islam, udah zamannya Hindu. Gitu loh. Jadi yang konsep-konsep yang Buddha, Hindu itu justru yang di Keraton Kesono. Kayak di peninggalan Hadrokusworo itu ada itunya, ada linggam siwanya. Jadi itu kayak candi kan ada linggam siwa. Nah itu peninggalan-peninggalan zaman sebelum Islam. Berarti emang daerah situ udah lama menjadi destinasi Betul. mencari energi yang besar ya, Guruji ya? Betul, betul. Itu loh. Ini kenapa Pak Sofyan ada yang malakin mobilnya? Enggak, Gimana? ini bisa dipalakin mobilnya. Nggak tahu nih Pak Sofyan Hadi nih. Maksudnya apakah orang yang lewat jalan pakai mobil ini akan dipalakin sama preman Enggak sana? lah, jadi gini loh intinya intinya kalau masuk ke sana banyak calo yang minta Oh, duit. I see. Terus otomatis kan kalau di kayak gitu kan kayak Imogiri kan kalau kita mau lewat yang sebelah sini kita bayar 50.000. Ya, Mobilnya kayak gitu. Ya itu oke. sebenarnya bukan dibalakin, ya memang begitu. Tempat-tempat itu aturannya begitu, kayak parkir di Tanah Abang dikasih 2.000 nggak mau, dia 5.000 aja gak mau. Oh iya iya. Ya Gitu. ibaratnya jalan tol lah ya Guruji ya, Ya, bayar jalan. jadi dia minta lebih Pak dari parkiran 2.000 atau 5.000 gitu. Oke. Itu aja. Siap Guruji. Tapi aman lah, nggak pakai jalan kok gitu loh. Kalau soal angker ya relatif kan, angker itu kalau menyimpang dari agama atau menduakan Tuhan ya itu ya tergantung persepsinya aja. Menyimpang dari agama. Ya, atau menduakan Tuhan itu tergantung persepsinya kan. Persepsinya mau seperti apa? Kalau Tuhan itu sesuatu yang bisa diduakan ya itu menduakan Tuhan mungkin bisa. Ya, Kalau saya Tuhan betul. nggak bisa diduakan, Tuhan itu cuma satu, apa yang mau diduakan sih?
Betul. Kalau semuanya Tuhan terus gimana, Guruji? Iya gitu loh. Gimana Iya, bisa iya, iya. diduakan gitu loh. Tergantung persepsinya. Tapi kalau Tuhan itu sesuatu yang masih ada kekuatan yang bisa mengimbangi, ya itu bisa diduakan. Justru itu yang sekutu ya, Guruji ya. Iya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ya, kalau udah kita tutup loh. Kita udah selesai. Ini semua udah ngantuk semua. Karena hawanya katanya ngantuk, badannya seger banget katanya enak. Ngantuk, Guruji. Tanya Bu Dina. Tuh, Iya. masih ada lagi? Ya, Ya, Pak boleh ya. Agus. Pak Agus. Iya, silakan Ya, Pak itu kan Agus. kita kan memanifestasi di Guji itu kan ada barang-barang yang ingin kita raih, ya kita capai. Tapi di situ kan juga kita ngasih semacam apa, ada Dewa Bumi, ada Dewi Laksmi, itu tuh hubungannya gimana ya? Apakah itu sebagai ikut Hubungannya menariknya? baik-baik Gitu? aja, Pak. Baik-baik aja. Mereka berteman ya, gitu ya. Nggak ada masalah. Nggak berantem kok. Iya. Ada Besti ya, tapi Mas, Guruji. Tuhan yang nggak mau disekutukan tapi ada juga. Oh, itu beda. Itu nggak mau diduakan, Mbak. Itu dalam perkawinan biasanya. Oh, oh. Kalau dalam perkawinan nggak ada. Perkawinan ada. Oh, bukan di ini ya, bukan konsep Tuhan ya. Bukan konsep Tuhan, itu konsep perkawinan. Oh ya, maaf. Oke. Maksudnya itu ikut membantu menarik atau gimana gitu, kita ditambah itu gitu loh maksud saya. Nah, intinya adalah pikiranmu. Ngerti kan? Ya. Jadi kalau kamu punya satu, pikiranmu kuat, ya akan bagus. Kamu punya 10 macam, pikiranmu nggak kuat, nggak bagus, ya nggak akan bagus. Oh ya. Coba kepikiran. Jadi paham, Kamu Guruji. bilang ini Terima kasih. bagus, kamu yakin ini ya jadi. Tapi mau kamu koleksi, bahkan mungkin 20-30, ininya kamu nggak bagus, ya nggak bisa. Balik lagi ke Ya. pikiran. Jadi itu J. sebetulnya hanya sebuah panggung untuk membuat pikiranmu mewujud gitu. Alat ya, Guruji ya. Betul. Sarana, J. Iya. J. Jadi makasih. bukan kamu menyembah A, menyembah B, menyembah C, nggak ada konsep gitu. Guruji, makasih Guruji. Oke. Ya. Ya udah. Ada lagi? Dah? Nggak ada ya? Kalau gitu Langsung kita ya. tutup ya. Ya, Guruji terima kasih. Kita Matur nuwun tutup. sangat. Kalau saya memang paling muda, Mbak Dina. Jadi kembali Ya. lagi saya mau bilang saya umurnya baru 33. Ya, percaya deh, Ya. nggak apa-apa. Beda tipis, Guruji. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga para kriaban yang sudah hadir. 49 hari ya, ingat ya, 49 hari. Nanti kita akan ngobrol lagi setelah 49 ya. Oke, terima kasih. Ya, terima Selamat kasih siang. semuanya ya. Selamat Terima berakhir kasih banyak, pekan. Guruji. Terima kasih, Terima kasih, Mbak Dina. terima Terima kasih semua. Terima kasih Guruji, makasih Mbak Dina. Makasih, Guruji. Makasih semua. Terima kasih, Mbak Dina. Semua. Terima kasih, Guru.